Isaac Newton itu setara dengan Nabi Ibrahim. Ayat perdamaian itu digunakan untuk mengeksploitasi orang-orang yang jahat. Karena apa? Orang-orangnya terlalu textbook, sedangkan Wasil itu make logika, make akal. Jadi Berarti kita itu umat Muslim lah ya. Kita umat Muslim misalnya, kenapa terlalu tekstual? Apa yang jadi masalah? ya Apakah itu yang tadi saya pemuka bilang, agama? tekstual itu bodoh kan. Jadi Apakah karena pengaruh pemuka agama atau pengaruh daripada tradisi dalam beragama? pengaruh pemuka agama yang bodoh dan pengaruh tradisi yang kurang baik. Berarti makanya Pak Guru harus ada sertifikasi pemuka agama. Sertifikasi yang bikin juga kan nggak pinter-pinter amat. Berarti bisa diakalin. Diakalin Iya, juga. diakalin juga kan. Ya, sertifikasi guru banyak yang ngakalin, ijazah banyak yang ngakalin. Solusinya gimana? Ya sebenarnya ini berdasarkan kesadaran, makanya kita tuh harus merintis. Kita tuh perjuangan masih panjang, Kang. Jadi kita tuh butuh Ya, ya. waktu yang lebih lama untuk. Jadi kita tuh bahkan untuk membangun sebuah identitas saja tuh kita tuh belum, Kang. Iya. Jadi kita tuh memang manusia praaksara sebenarnya, yang kita Miskin, itu ya, literasi ya. iya, jadi miskin literasi kita tuh. Masyarakat yang kurang baca, kurang ini. Jadi ya seperti ini keadaannya. Jadi mau dikaya gimana pun ya tetap kurang literasi. Tapi gini Pak Guru, Kristen di zamannya Martin Luther kan berubah ya. Itu sekitar kalau nggak salah tuh nggak sampai ribuan tahun ya Pak Guru ya. Kristen itu berubah kan tafsirnya kan. Tapi Islam itu kenapa melewati ribuan tahun gitu? Enggak. Kenapa? Kristen tuh berubah dikit-dikit sebenarnya sih, Kang. Dan pada Nggak langsung radikal perubahannya? enggak, lebih dari seabad, Kang. Oh iya. Lebih dari sahabat. Bisa Jadi mereka tuh mulai pahamnya tuh sejak perang salib, kemudian ada rangkaian keraguan-raguan dalam benak mereka, kemudian nanti akhirnya memunculkan Renaissance. Dari Renaissance itu sekitar 50 tahun sampai 70 tahun berikutnya itu langsung ada reformasi gereja. Nah, setelah reformasi gereja itu butuh berabad-abad lagi agar orang-orang Kristen tuh bisa setoleran sekarang, bisa sedewasa sekarang gitu. Oh gitu. Dan waktu Luther itu mengajukan, itu bantai-bantaiannya Kristen Protestan itu gila-gilaan, Kang. Bahkan Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah pakai VOC, itu tuh gara-gara diserang sama Spanyol, dan serangan Spanyol terhadap Belanda itu gara-gara perang antara Protestan sama Katolik gitu. Jadi itu nggak selesai hanya di situ. Ada masalah-masalah kekecewaan, ada masalah-masalah rasa takut, ada serangan dari bangsa lain dan sebagainya yang menyebabkan mereka akhirnya memutuskan. Dan pada waktu itu gerakan Protestan juga tidak pernah menganggap bahwa mereka mau mengubah agama. Mereka tuh pikirnya hanya ingin memurnikan agama. Nah, jadi kalau istilah memurnikan agama ya paling kurang dari sahabat juga jadi gitu, kayak Wahabi gitu, atau misalkan Ahmadiyah dan sebagainya. Upaya dalam pikiran mereka untuk mengubah agama, bukan mengubah agama tapi memperbarui agama, itu relatif mudah gitu. Orang-orang Protestan itu kan ngomongnya, kami itu bukan protes pada Kristen, tapi protes pada gereja. Nah, jadi kalau misalkan dibahasakan kita mah, kita tuh bukan murtad, kita tuh cuman mau reformasi MUI. Nah gitu doang. Kalau gitu kan gampang kan? Tapi gini, kan agama itu kan keyakinan ya. Gimana kita mau reformasi keyakinan orang gitu? Kan nggak bisa kan? Sebagian besar dari agama itu bukan keyakinan kan. Sebagian besar dari agama itu adalah identitas komunal dari masyarakat. Makanya bahkan di dalam hati setiap orang-orang beragama tuh banyak yang ragu tentang agamanya sendiri. Termasuk Pak Guru dulu ya. Jadi, saya mah aman. Saya mah sangat beriman. Nah, jadi sebenarnya orang-orang kebanyakan itu tidak beriman, dia tuh ragu. Banyak bahkan di antara mereka yang saking ragunya sampai nggak mau mengajukan pertanyaan karena takut imannya jatuh. Jadi ada ulama, saya tanya kepada ulama itu tuh, Pak, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Itu kan paradoks ketuhanan yang populer gitu ya. Nah, itu tuh saya gunakan untuk menguji apakah ulama itu tuh beriman atau enggak. Kalau ada yang mengatakan bahwa kuatlah, imannya tinggi kan. Kalau yang jawabannya wah nggak akan kuat, itu imannya tinggi juga, Kang. Tapi kalau ada yang jangan ngomong kayak gitulah, udah itu nggak akan. Nah, itu imannya rendah banget. Nanti kamu masuk neraka gitu. Iya, nanti kamu itu imannya rendah. Karena apa? Karena bahkan dia takut sama pertanyaan itu.
Kalau yang jawab mau jawabannya benar, mau jawabannya salah urusan lain. Tapi yang jelas dia beriman, dia berkeyakinan. Yang nggak beriman itu justru adalah gak usah bahas yang kayak gitu. Kamu kan nanti gini. Nah artinya dia ulama padahal nggak beriman. Dia sebenarnya ragu kan sebenarnya. Ragu sama keimanannya gitu. Iya ragu sama keimanan. Wah jawabannya apa? Udah kamu kan kayak gitu kan sebenarnya. Nah, jadi itu cara menguji ulama palsu dan ulama yang asli itu. Tapi gini Pak Guru, saya juga udah pernah bahas di video saya gini Pak Guru, kalau misalnya Isaac Newton mabuk agama misalnya, itu bisa dikatakan mabuk agama nggak sih sebenarnya kalau ragu dengan keimanannya gitu? Maksudnya gini, Isaac Newton itu kan kalau pernah saya bahas di video saya, kalau dia mau agama, ketika apel jatuh, dia kan nggak mempertanyakan itu kan. Kalau nanti saya pertanyakan, nanti saya mendahului Tuhan gitu ya. Saya masuk neraka gitu. Kalau banyak pertanyaan masuk neraka gitu. Jadi maksudnya gini, kenapa orang yang terlalu mau agama itu jarang ulama plus jadi peneliti gitu atau ilmuwan gitu? Enggak, Isaac Newton itu setara dengan Nabi Ibrahim dalam hal, bukan semuanya ya, tapi dalam hal dia mengajukan sebuah pertanyaan radikal. Kan Nabi Ibrahim bertanya, Tuhan tuh mana ya? Oh itu matahari, ya jatuh lagi. Masa Tuhannya tenggelam gimana itu ceritanya? Kan dia berpikir mendalam kan. Jadi sebenarnya Isaac Newton juga ketuk. Dah. Kok jatuh ya? Gimana bisa jatuh? Ya sebenarnya riwayat Newton kejatuhan itu juga sebenarnya adalah riwayat yang tidak terlalu sahih gitu ya. Karena dibuat 1 abad, cerita itu dikenal 1 abad setelah beliau meninggal gitu. Tapi apapun itu, anggaplah itu adalah pernyataan yang benar, maka itu adalah pertanyaan dari kalangan filosof, dari kalangan akademisi, dan di kalangan orang-orang tokoh-tokoh terkemuka dalam agama. Kalau Akang misalkan baca riwayat Sang Buddha gitu, Sang Buddha tuh banyak nanya Kang. Nah ini kenapa penderitaan, kenapa manusia tuh dikasih menderita, kenapa ada orang yang cacat, ada yang jelek, ada yang tidak berkuasa, tapi di sini ada yang berkuasa, mewah, istrinya banyak, duitnya banyak. Kok bisa? Nah, kan mengajukan pertanyaan itu kan dalam pikiran kita, ngapain sih nanyain yang udah jelas gitu. Kan kita gitu kan. Ya, tapi kan Siddhartha Gautama mikir nanya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu justru adalah pertanyaan-pertanyaan kalangan agamawan. Cuman nanti hasil jawabannya itu ada jawaban yang spekulasi mistik, dan ada yang jawabannya itu adalah membutuhkan bukti empiris. Kalau Newton, dia membutuhkan bukti empiris. Oh, ada gravitasi. Oh, kenapa? Kotret apa segala rupa jadi bukti empiris. Kalau Siddhartha Gautama, spekulasi mistik. Oh, karena dulunya adalah manusia itu bereinkarnasi. Kehidupan sebelumnya jahat, jelek. Makanya dia hidup di zaman sekarang dalam penderitaan, dan seterusnya gitu. Ya, itu tergantung pendekatan masing-masing. Tetapi dan menentukan apakah dia agamawan atau ilmuwan adalah dari jawabannya, dan pendekatan atas jawaban itu bukan dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya mau agamawan mau ilmuwan ya sama Kang. Gitu. Jadi gini Pak Guru, kalau saya melihat ya Pak Guru itu dalam agama Kristen itu seperti Martin Luther gitu ya. Jadi ada perubahan gitu ya. Tradisi dalam beragama bukan Al-Qurannya yang dirubah ya, tapi tradisi dalam beragama di Indonesia saya melihat udah mulai ada perubahan gitu ya. Makanya di pesantren-pesantren sudah mulai berani yang lapor kan, karena Pak Guru juga kan yang ngebahas-bahas itu kan. Jadi maksudnya gini Pak Guru, apa yang perlu kita bantu gitu ya? Kita sebagai konten kreator yang ini juga yang kecil juga, apa yang perlu kita bantu mau ke masyarakat itu ya? Apa yang kita perlu gitu rubah gitu? Apakah pola pikirnya, penafsirannya gitu ya? Apakah kita harus nyuruh baca buku apa gimana? Gimana caranya? Yang harus kita rubah di Indonesia itu adalah diri kita sendiri, Kang. Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang melihat benar dan salah itu tergantung siapa yang mengatakan. Jadi kalau ada orang pakai sorban, mau ngomongnya kasar, mau ngaco sekalipun, diikutin. Kayak Mama Gufron gitu kan, pengikutnya banyak. Ya benar. Ngomong bahasa semut aja. Dia nggak pernah mendemonstrasikan bahwa dia benar-benar bisa ngobrol sama semut kan. Benar. Dia hanya ngomong aja, terus orang langsung percaya begitu saja. Ya karena dia labelnya itu adalah ulama atau kiai gitu. Nah,
Tapi kalau misalkan ada ilmuwan yang ngomong ngaco, ini ilmuwan gak ngerti apa-apa, kan banyak di antara kita tuh yang kayak gitu. Bahkan presiden kita tuh masih ada yang ngomong itu ilmuwan gak bener, ilmu endasmu ya, kayak gitu kan masih. Nah jadi kita tuh tidak melihat benar dan salah itu berdasarkan fakta, tapi berdasarkan siapa yang mengatakan. Nah karena itu sudah saatnya di Indonesia perbaiki pribadi dan diri kita sampai kita tuh bisa ditinggikan sama masyarakat dan akhirnya masyarakat itu mau mendengar kita. Jadi kalau saya ngomong bener pun Kang, itu dianggapnya salah. Kalau saya labelnya bukan ulama. Nah, nanti yang labelnya ulama mau ngomong sengaco apapun itu dibenarkan. Berarti gini, saya sependapat dengan yang Guru Gembul katakan. Indonesia itu salah satu yang paling banyak ulama ya. Iya. Ya kan salah satu ya. Nah, untuk merubah Indonesia itu ya paling gampang dari ulama kan? Iya. Dari ulama gitu. Maksudnya kalau nggak bisa sertifikasi, apalagi gitu ya yang bisa merubah pola pikir ulama ini gitu. Kalau nggak dari sertifikasi gitu, apalagi gimana caranya gitu? Dalam Islam pun sebenarnya memang ulama itu nggak usah disertifikasi gitu. Kalau di Kristen ada sertifikasi pendeta, itu jelas ada. 5 tahun sekolah minimal. Lebih lama kan seminari dan lain-lain. Gitu. Ya tapi kalau misalkan dalam Islam sebenarnya memang nggak ada, karena dalam Islam tuh ulama tuh bukan status yang diketahui. Ulama tuh gaib, Kang. Kita nggak tahu siapa ulama tuh. Karena di dalam Al-Quran tuh disebut yang dimaksud dengan ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Nah, siapa yang bisa punya metodologi mengetahui siapa yang paling takut kepada Allah? Sok, sekarang saya tanya sama Akang. Ini ada di video saya sih sebenarnya. Yang belum diambil. Kang, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Felix Xiao, sama Gus Baha. Misalkan 3 orang itu. Siapa yang paling beriman? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa menakar, nggak bisa ditakar kan? Ulama tuh gitu. Kita tuh nggak pernah tahu siapa ulama tuh. Karena dalam Islam tuh disebut yang dimaksud dengan ulama itu adalah yang paling takut. Tapi kalau misalnya ide dari saya nih ya, misalnya 5 tahun minimal 5 tahun sekolah gitu ya, sekolah. Ya misalnya di situ diajarkan misalnya ilmu-ilmu gitu ya, ilmu-ilmu supaya kalau ada nanti orang yang nanya yang aneh-aneh, jangan langsung masuk neraka gitu segala macam gitu. Harusnya kan itu lebih bagus ya kalau misalnya ada. Di Indonesia, di seluruh dunia, di negara-negara Islam itu banyak diuji cobakan upaya untuk itu, Kang. Tapi selalu gagal. Faktornya? Misalkan ya, di Saudi Arabia. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya ulama tuh harus Wahabi gitu. Iya. Nah, pada akhirnya yang liberal, yang moderat, yang harokah itu sesat semuanya dianggapnya. Ya akhirnya jadi kayak gitu semuanya. Terus nanti ganti sama sekarang pangeran yang sekarang tuh siapa? Pangeran Sabrang Lor. MBS. Ya MBZ itu. MBS. MBS. Dia justru sebaliknya, itu yang Wahabi ekstrem dimasukin ke dalam penjara. Dia bikin sertifikasi bahwa ulama itu harus yang moderat gitu, harus yang liberal, kan gitu. Nah, jadi pada akhirnya ya nggak berhasil juga, karena ulama-ulama yang nanti terbentuk itu adalah ulama-ulama yang ngikutin sesuai dengan keinginan penguasa. Iya. Dilematis kan? Iya sebenarnya. Yang ini Pak Guru ya. Apa? Kan sekarang di TikTok Indonesia kan banyak yang debat agama tuh ya. Yeah. Mungkin Pak Guru juga mungkin lewat ya di berseliweran ya. Gini, aku melihatnya perdebatan itu kayak perdebatan kosong gitu, nggak perlu gitu. Karena kita nggak bisa mendebatkan keimanan orang kan. Iya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kok lu Tuhannya manusia gitu kan nggak mungkin kan, nggak mungkin. Saya pernah bahas ini di YouTube, tapi saya dimarah-marahin sama subscriber gitu ya. Boleh-boleh aja berdebat, tapi menurut saya pribadi ini lebih baik kita berdebat ilmiah daripada berdebat agama. Debat agama itu konyol. Debat agama. Menurut Pak Guru gimana? Ya konyol. Ya, saya tuh lebih baik berdebat ilmiah gitu. Gimana cara Pak Guru merubah ini? Ya kalau betul, kalau mau debat ya debat Ilmiah. Ilmiah kan debat ilmiah itu menghasilkan, Kang. Kalau debat agama tuh menghasilkan perpecahan tapi nggak menghasilkan apapun. Ya, jadi misalkan debat antara Aristoteles dengan Plato itu menghasilkan ribuan buku, ribuan jurnal, ribuan orang-orang baru yang berpikir tentang itu. Debat antara Einstein dengan Neil Bohr itu menghasilkan
ratusan jurnal ilmiah, penelitian-penelitian. Tapi coba debat antara Islam Kristen, ya selain perpecahan keributan apa? Iya benar. Kan nggak ada penelitian dan kan perdebatannya tuh konyol gitu. Perdebatan dalam hal Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Percaya. Masa Tuhannya manusia? Ya suka-suka gue dong, emangnya kenapa gitu. Kan keyakinan ya. Kan keyakinan tuh nggak bisa didebatin ya, namanya keyakinan. Ya sebenarnya itu juga problematik. Cuman maksudnya, ya kalau saya mau berkeyakinan bahwa Tuhan itu 15, bahwa Tuhan itu satu, ya gimana saya? Kenapa juga? Tapi kan harus dirasionalisasikan. Ya kalau harus dirasionalisasikan, ya makanya ikutan kelas-kelas akademik, bukan kelas-kelas agama kalau mau rasional gitu, gimana sih? Jadi teman-teman yang suka debat di TikTok, tolong ini di-cut ya videonya. Tapi pesan Pak Guru ya, bagi teman-teman yang debat di TikTok itu apa? Kan di TikTok kan pertanyaan itu template gitu ya. Kok lu menuhankan manusia? Apakah Yesus itu nabi apa Tuhan gitu? Itu kan biasa yang didebatin di TikTok ya. Yeah. Pesan Pak Guru gimana? Iya buat debat yang di TikTok gak apa-apa lah selama itu TikTok gitu. Ya TikTok kan emang kandang monyet. Remoncin. Itu kata Remoncin. Iya. Ya maksudnya bisa nggak Pak Guru merubah itu? Aku tuh pengen Pak Guru debat di TikTok terus ngajak ya udah kita debat ilmiah aja daripada debat agama. Enggak, saya tuh kalau debat yang gitu tuh bingung kan. Ya kayak tadi itu. Coba Anda buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya saya akui itu, ya udah gimana lagi? Ya gimana saya aja dong gitu. Itu pertanyaan itu muncul dari mana? Umat Kristen apa umat Muslim biasanya? Dua-duanya kan. Umat Kristen dong. Ya perdebatan antara Islam Kristen pertama kali muncul itu di Kufah, Kang. Di Kufah pada tahun 700 Masehi. Dan sejak saat itu sampai sekarang tuh ya terus-terusan aja berdebat kan. Jadi temanya diulang-ulang aja ya dari zaman dulu tuh. Nabi kok pedofil, paling kayak gitu kan. Kemudian masa Tuhan pakai kolor ya kayak gitu ya. Dan itu dari dulu sampai sekarang tuh nggak beranjak dari itu tuh. Itu level pemahaman agamanya itu masih level newbie standar apa gimana itu biasanya? Enggak, mereka udah absurd aja. berarti itu nggak benar-benar paham agama berarti? Iya, saya nggak tahu kalau soal paham atau enggak, itu juga hal yang gaib gitu. Cuman maksud saya adalah kalau kita memperdebatkan apakah Nabi Muhammad itu membelah bulan atau tidak berdasarkan studi empiris, nah itu kan bisa kita lakukan kan. Nah tapi kalau misalkan apakah Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, masa nabi kayak gitu, nah itu tuh nggak bisa diperdebatkan. Kan UAS pernah mengatakan NASA meneliti bulan itu terbelah, ada retakannya gitu. Kena hoax itu. Itu dari sudut pandang ilmiah, apakah itu bisa ditanggungjawabkan atau tidak? Dalam sudut pandang ilmiah itu memang ada sekitar 200-300 km patahan, tapi itu gara-gara aktivitas lempeng tektonik bulan, bukan gara-gara bekas bulan terbelah. Kan ya memang ada fotonya, tapi itu hasil lempeng tektonik. Di bumi juga patahan-patahan kayak gitu tuh banyak banget kan. Ya kalau bulan terbelah itu kan di kiamat kan di bumi kan. Iya. Bisa hujan meteor kan. Iya. Dan sebagainya. Jadi tapi sekelas ulama, ya mohon maaf ya bagi pendukung Pak UAS ya, kenapa nggak bisa membedakan mana keyakinan, mana ilmiah gitu? Harusnya dari sudut pandang keyakinan, saya nggak bakal komplain itu. Iya, karena saya juga nggak tahu ulama atau bukan, kan yang saya bilang tadi. Jadi ulama itu sebenarnya adalah sebutan yang goib, yang kita tuh nggak tahu itu tuh benar-benar ulama atau enggak. Karena didasarkan pada satu standar di mana kita tuh nggak bisa membuktikannya. Jadi UAS tuh takut sama Allah Subhanahu Wa Taala atau enggak? Ya kan kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, kita nggak tahu dia ulama atau bukan. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak Guru, tapi ya oh gitu ya, banyak ya? Oh banyak ini Pak Guru nih. Dari subscriber saya nih yang random nih. Tapi ya udahlah, Pak Guru mau sholat ya. Saya nggak mau mengganggu juga gitu ya. Iya. Mengganggu ibadah sholatnya juga gitu. Ya. Yuk closing Pak Guru. Ya. Closing. Kasih inilah kalimat filosofis gitu ya. Dari semua ini, semuanya, betulan. Semuanya ya, kita rangkum menjadi satu ya. Kebersihan sebagian dari iman.
Ngomong nyambung. Oh, nyambung ya. Pak Guru tadi ngomong kita mulai dari diri sendiri ya. Iya. Ya, kalau kita mau mengubah negara, jangan terlalu menyalahkan pemerintah, mulai dari diri sendiri berarti Iya, ya. Oke. kita mampukan aja diri sendiri. Saya juga ditawarin jadi politikus, saya jadi galau ini. Tapi bisa tuh ngegolin undang-undang Pak Guru. Ya iya itu makanya saya tuh kalau misalkan jadi politikus kan saya bisa mengubah, tapi kan jangan-jangan saya yang diubah gitu. Oke. Ya, Oke, Pak Guru. Ya, makasih Pak Guru ya. ya Mas Makasih Moki. banyak.